Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Salsabila Yuri Harman dari jurusan Ilmu Ekonomi Angkatan 2021. Teman-teman bisa panggil aku Asa. Nah, pada video kali ini kita akan membahas non-parametrik 1. Teman-teman masih ada yang ingat gak nih materi pada lab sebelumnya? Nah, bener banget teman-teman, yaitu materi Chi-square. Nah, ternyata materi Chi-square merupakan salah satu metode perhitungan dari non-parametrik 1. Pada video kali ini, kita akan membahas 4 topik. Pengertian non-parametrik, perbedaan uji non-parametrik dan uji parametrik, macam-macam uji non-parametrik 1, dan tentunya bakal dilengkapi dengan catatan soal untuk melengkapi pemahaman materi kepada teman-teman. Nah, kita mulai dengan pertanyaan yang pertama. Apa sih itu uji non-parametrik? Uji non-parametrik merupakan uji statistik bebas sebaran, yang artinya tidak dapat memerlukan adanya asumsi mengenai bentuk sebaran data populasinya. Ungkapan ini diungkapkan oleh Bapak Wolfowitz pada tahun 1942. Perbedaan uji non-parametrik dan parametrik dapat terlihat dari 4 aspek. Yang pertama adalah sebaran data. Jika uji parametrik itu harus berdistribusi normal, sedangkan non-parametrik itu tidak memperhatikan sebaran datanya. Yang kedua dari skala pengukuran. Untuk parametrik itu menggunakan skala pengukuran interval dan rasio, sedangkan non-parametrik skala pengukurannya ordinal dan nominal. Nah, untuk jenis perhitungannya, parametrik terdiri dari uji T, uji ANOVA, analisis regresi, dan korelasi. Untuk non-parametrik terdiri dari Chi-square, sign test, Wilcoxon sign length test, McNemar test, Mann-Whitney test, Spearman correlation test. Nah, untuk jumlah datanya yang paling signifikan nih teman-teman jika melihat dari soal atau data yang akan kita observasi. Untuk parametrik itu N besar sama 30. Sedangkan untuk non-parametrik itu N kecil 30. Kita akan masuk ke kelebihan dan kekurangan perhitungan non-parametrik. Yang pertama, kelebihannya untuk jumlah data yang kecil, uji non-parametrik lebih efisien dan akurat. Yang kedua, dapat menyelesaikan perhitungan yang memiliki keterbatasan informasi data. Yang ketiga, dapat menyelesaikan data yang menggunakan skala pengukuran lemah, seperti yang udah aku sampaikan pada slide sebelumnya. Untuk kekurangannya, yang pertama, untuk jumlah data yang besar, tingkat efisiensi non-parametrik lebih lemah dibanding dengan parametrik. Yang kedua, jika asumsi atau syarat perhitungan parametrik terpenuhi, menggunakan metode non-parametrik akan menyebabkan pemborosan informasi pada soal. Yang terakhir, tidak bisa digunakan untuk membuat prediksi seperti analisis regresi. Kenapa? Karena di distribusi normal tidak terpenuhi pada metode perhitungan ini. Nah, ada 3 topik yang bakal kita bahas pada video kali ini, teman-teman. Yaitu ada sign test, Wilcoxon sign length test, dan McNemar. Kita masuk ke bagian pertama untuk sign test. Fungsi sign test adalah untuk melihat apakah ada perbedaan yang nyata atau tidak antara sebelum dan sesudah dua populasi dependen diberi sebuah perlakuan atau treatment. Contoh kasus ekonomi yang dapat disesuaikan dengan sign test adalah perbedaan penjualan minyak goreng setelah kenaikan harga minyak goreng di pasaran. Untuk langkah-langkah penyelesaiannya, yang pertama kita bandingkan nilai sebelum kita lambangkan dengan X dan nilai sesudah kita lambangkan dengan Y. Yang kedua, kita hitung total masing-masing banyak data yang mendapatkan hasil selisih plus atau minus. Yang ketiga, kita membuat hipotesis yang terdiri dari uji dua pihak, uji satu pihak kiri, dan uji satu pihak kanan. Nah, yang keempat, kita menentukan nilai T kecil dan T besarnya. Untuk nilai T besar, kita mendapatkannya dari banyak data bernilai positif. Sedangkan nilai T kecil terbagi menjadi dua syarat. Apabila N kecil sama 20, maka nilai T kecilnya menggunakan tabel binomial. Apabila N-nya besar 20, maka nilai T didapatkan menggunakan distribusi normal dengan faktor koreksi T sama dengan 0,5 dikali N kurang Z alfa per 2 kali akar N.
Yang kelima, kita membuat kriteria pengujian. Dan yang terakhir tentunya teman-teman membuat kesimpulan berdasarkan hipotesis dan kriteria yang sudah ditentukan. Sebanyak 10 karyawan didata kinerjanya sebelum dan sesudah kenaikan gaji. Dengan tingkat signifikansi 5%, apakah terdapat peningkatan mutu kinerja karyawan setelah kenaikan gaji? Nah, di sini treatmentnya adalah kenaikan gaji ya teman-teman. Setelah kita menentukan adanya treatment, maka kita harus membandingkan nilai X dan nilai sesudah atau nilai Y-nya dari treatment tersebut. Contohnya, kita bikin untuk selisih pada karyawan ASA. Sesudah, itu nilainya sebesar 72. Untuk mencari selisih, kita tinggal mengurangi nilai sesudah, kita kurangi dengan nilai sebelum. Yang artinya, 72 kita kurangi dengan 71. Berarti hasilnya adalah positif 1. Nah, teman-teman tinggal bikin aja tanda positif pada tabel selisih Y dikurangi X. Nah, untuk contoh kedua, pada karyawan Dika, sesudahnya bernilai 88 dan sebelumnya bernilai 91. Teman-teman tinggal mengurangi 88 kurang 91 yang artinya minus. Nah, teman-teman tinggal masukin nilai minus ini pada tabel selisihnya. Yang kedua, teman-teman jangan lupa kita hitung total masing-masing banyak data yang mendapatkan hasil selisih plus ataupun hasil selisih minus. Selanjutnya, kita membuat hipotesisnya teman-teman. Nah, pada soal ini kita menggunakan uji satu pihak kanan, karena pada soal terdapat pernyataan apakah terdapat peningkatan mutu kinerja karyawan setelah kenaikan gaji. Nah, kata-kata ini melambangkan bahwa peningkatan ini mengarah pada uji satu pihak kanan. Setelah itu, teman-teman tinggal membuat H0-nya dan H1-nya. Langkah keempat, kita tinggal menentukan nilai T kecil dan nilai T besar. Nilai T besar pada soal ini adalah 7, yaitu banyak pasang data yang mendapatkan tanda positif pada selisihnya. Nah, karena N kecil dari 20 pada soal ini, atau jumlah data yang kita observasi itu lebih kecil dari 20, maka kita menggunakan tabel binomial untuk mencari nilai T-nya. Nah, teman-teman tinggal melihat tabel statistika yang sudah dibagikan pada GCR masing-masing. Setelah itu melihat pada bagian tabel binomial. Nah, pada bagian horizontalnya dapat dilihat itu ada tulisan P sama dengan teman-teman. P sama dengannya kita itu artinya peluang. Peluangnya sebesar 0,5. Kenapa sih kita menggunakan peluang 0,5, Kak? Karena peluang pada soal ini cuma terbagi menjadi dua. Yang pertama, peluang terjadinya peningkatan. Yang kedua, peluang terjadinya tidak peningkatan, sehingga nilainya 0,5. Nah, pada bagian vertikalnya, teman-teman melihat ada N sama dengan. N sama dengan ini adalah jumlah data yang kita observasi. Pada jumlah ini, kita mendapatkan datanya adalah 10. Setelah itu, teman-teman lihat dan fokus pada bagian putih dalam tabel, mencarilah kita untuk nilai yang hampir mendekati tingkat signifikansi yang diberikan soal. Kebetulan pada soal ini dia menggunakan tingkat signifikansi 0,05. Sehingga teman-teman dapat lihat ternyata nilai 0,0547 adalah nilai yang paling mendekati untuk tingkat signifikansinya. Sehingga kita mendapatkan X-nya adalah sebesar 2. Nah, X merupakan nilai T kecil yang sedang kita cari pada saat ini. Nah, yang kelima, teman-teman tinggal tentukan kriteria pengujiannya. Wah, ternyata pada soal ini hasilnya adalah H0 tidak dapat ditolak. Kenapa? Karena nilai T besarnya 7 lebih kecil dibanding nilai N dikurangi dengan T kecil, yaitu 10 dikurangi 2 mendapatkan hasil 8. Yang terakhir, jangan lupa kesimpulan. Dengan tingkat signifikansi 5%, maka tidak terdapat peningkatan yang signifikan terhadap kinerja karyawan setelah kenaikan gaji. Oke teman-teman, kita masuk ke bagian kedua teman-teman, Wilcoxon-Saeng-Rank Test. Pada tahun 1945, Bapak Frank Wilcoxon itu memperbarui perhitungan Saeng Test. Nah, pembaruannya adalah pada Wilcoxon-Saeng-Rank Test ini mempertimbangkan besaran perbedaan dari data observasi antara sebelum dan sesudah data dependen diberikan perlakuan atau treatment. Nah, untuk
Langkah-langkah penyelesaiannya, yang pertama teman-teman membuat hipotesis, yang kedua selisihkan tiap pasang data seperti pada sign test tadi, yaitu Y dikurangi X, yang ketiga kita urutkan ranking dari selisih data yang sudah dicari pada langkah kedua, tanpa memperhitungkan tanda negatif dan positifnya, atau teman-teman bisa memutlakkan selisih antara Y dikurangi X, agar mempermudah proses perankingan. Yang keempat, kelompokkan data yang sudah diurutkan sesuai tanda positif dan negatifnya. Yang kelima, jumlahkan data positif dan tanda negatif. Ambil jumlah data terkecil sebagai T besarnya. Yang keenam, teman-teman tentukan T alfa menggunakan tabel Wilcoxon dengan tingkat signifikansi alfa yang digunakan pada soal. Yang ketujuh, tentukan jumlah N, yaitu banyaknya total pasang data, dikurang dengan pasang data yang tidak memiliki selisih atau nol selisihnya, atau dapat kita sebut ties yang tidak memiliki selisih ini. Yang kedelapan, teman-teman lakukan pengujian T kecil. Nah, terbagi menjadi dua juga. Untuk N kecil sama 20 menggunakan tabel Wilcoxon, sedangkan N besar 20 menggunakan pengujian nilai Z pada tabel distribusi normal dengan rumus pada di samping ini. Nah, untuk kriteria pengujiannya juga terbagi dua, teman-teman. Untuk N kecil sama 20, maka itu menggunakan T, yaitu terdiri dari uji dua pihak, uji satu pihak kiri, dan uji satu pihak kanan. Dan apabila N besar 20, maka terdiri juga seperti uji dua pihak, uji satu pihak kiri, dan uji satu pihak kanan. Tapi teman-teman jangan terkecoh, karena pada bagian uji Z atau pada N besar 20 itu dapat terlihat bahwa ada tanda minus, tanda mutlak, dan ada tanda plus juga. Jadi teman-teman harus lebih attention pada kriterianya. Nah, kita masuk ke contoh soal. Seorang profesor statistik memberikan nilai 15 orang mahasiswa sebelum dan sesudah mengambil kelas statistika tambahan. Dengan menggunakan tingkat signifikansi 5%, apakah ada perbedaan dalam nilai statistika para siswa setelah mengikuti kelas tambahan dan berapa banyak perbedaan antara sebelum dan sesudah kelas tambahan? Nah, ini adalah data dari dosen tersebut. Nah, untuk jawabannya, yang pertama kita menggunakan langkah membuat hipotesisnya, yaitu pada soal ini menggunakan uji dua pihak. Yang pertama kita buat H0-nya, yang selanjutnya kita membuat H1-nya atau H alternatifnya. Yang kedua, bandingkan data sebelum dan sesudah diberi perlakuan, yang bakal aku buat pada slide selanjutnya. Nah, pada perhitungan Wilcoxon ini, kita memerlukan 4 tabel tambahan, yaitu Y kurang X atau selisih, ranking secara mutlak, tabel minus, dan tabel perankingan plus. Nah, untuk data yang memiliki selisih yang sama, maka step pertama, urutkan berdasarkan ranking yang seharusnya. Contohnya, ranking yang seharusnya adalah ini. Pada data yang sama adalah bagian ASA dan Haura. Ranking yang seharusnya adalah ranking 1 dan ranking 2. Kenapa ranking 1 dan ranking 2? Karena dia merupakan hasil selisih dari seluruh selisih pada soal ini. Nah, kita lanjutkan. Untuk step kedua, jumlahkan ranking yang seharusnya. Berarti kita jumlahkan ranking 1 tambah jumlah ranking kedua, yaitu sebesar 3. Nah, step ketiga, bagi dengan banyak data yang memiliki nilai sama. Nah, karena pada soal ini yang memiliki data sama itu hanya 2 mahasiswa, yaitu Hasan dan Haura, berarti nilainya atau total rankingnya yang kita dapatkan 3, kita bagi dengan 2. Dapatlah hasilnya sebesar 1,5. Nah, untuk contohnya, contoh lain selain di soal ini, selisih yang sama adalah 5, minus 5, dan 5. Kita anggap minus 5 ini nilainya tuh sama dengan 5 karena kita menggunakan perankingan mutlak. Jika ranking sebelum data yang kita memiliki nilai sama ini adalah ranking 3, maka data yang memiliki selisih yang sama mempunyai ranking 4, 5, dan 6. Kenapa ada 4, 5, dan 6, Kak? Karena ini adalah 3 data, berarti kita harus merankingannya sebanyak 3 juga. Nah, rumusnya seperti ini, teman-teman. Ranking data pertama ditambah ranking data kedua ditambah dengan ranking data ketiga. Kita bagi dengan N. Kita tinggal tambahin aja 4, 5, 6, karena itu merupakan ranking datanya.
Yang sesungguhnya kita bagi dengan 3, total datanya atau jumlah data yang memiliki ranking sama. Sehingga kita mendapatkan adalah 5. Nah, 5 ini kita gunakan untuk pada perankingannya teman-teman. Jadi ranking 4, 5, 6 ini hanya untuk menentukan ranking 5 ini. Yang dipakai adalah ranking 5 ini pada contoh soal lain. Namun pada contoh soal yang sedang kita bahas kali ini, contohnya adalah Asa dan Haura. Berarti nilai yang dipakai adalah nilai 1,5 dan 1,5, bukan nilai 1 dan 2 atau ranking sesungguhnya. Nah, langkah ketiga kita tinggal menghitung nilai T alfanya dan T. Nah, untuk T-nya kita mendapatkan nilai sebesar 28,5 karena itu merupakan nilai terkecil di antara total plus atau minus pada perhitungan kali ini. Nah, alfanya kita menggunakan 0,05 dan menggunakan tabel Wilcoxon untuk mencari T alfanya karena N-nya kecil sama 20. Nah, untuk tabel Wilcoxon, teman-teman menggunakan atau membacanya adalah dengan cara untuk vertikal itu melambangkan tingkat signifikansinya, yaitu sebesar 0,5. Seperti yang udah aku stabilo kuning, teman-teman dapat melihat itu adalah W 0,05. Setelah itu, pada vertikalnya, teman-teman menggunakan N total dikurangi dengan TICE. Ada yang ingat nggak nih TICE tadi apa? TICE merupakan data yang tidak memiliki selisih atau selisihnya sama dengan 0. Nah, berarti N yang kita gunakan adalah nilai aktualnya, yaitu 15 kita kurangi 2 sama dengan 13. Setelah itu, teman-teman tinggal melihat ternyata nilai T alfanya sebesar 22. Seperti itu ya. Nah, teman-teman selanjutnya tinggal melakukan uji kriterianya menggunakan uji dua pihak. Ternyata nilai T besarnya sebesar 28,5 lebih besar sama dibanding N dikurangi T alfanya. Sehingga H0 tidak dapat ditolak. Setelahnya, teman-teman tinggal bikin langkah terakhir, yaitu adalah kesimpulan. Dengan tingkat signifikansi level 5%, tidak ada perbedaan yang signifikan sebelum dan setelah mahasiswa mengambil kelas tambahan statistika. Oke, teman-teman, kita tinggal bagian yang terakhir nih, adalah McNemar Test. Berbentuk tabel 2x2 bertujuan untuk melihat apakah ada perubahan dalam proporsi data dengan membandingkan sebelum dan sesudah dua populasi dependen diberi perlakuan atau treatment. Nah, untuk McNemar ini hanya memiliki dua kategori, yaitu 0 dan 1. Nah, selanjutnya adalah langkah-langkah penyelesaiannya. Yang pertama, kategorikan data. 0 untuk salah satu sikap dan 1 untuk sikap lainnya. Yang kedua, buatlah tabel 2x2 dan jumlahkan total data tersebut. Seperti tabel yang udah aku gambarkan pada PPT ini. Yang ketiga, buatlah hipotesis uji dua pihak. Nah, teman-teman harus ingat, pada McNemar tidak terdapat uji satu pihak kiri ataupun satu pihak kanan. Karena dia cuma terdapat dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, apakah ada perbedaan? Yang kedua, tidak terdapat perbedaan. Nah, selanjutnya kita melakukan uji statistika, teman-teman. Untuk N kecil sama 20, menggunakan tabel binomial, yaitu T subscript 2-nya sama dengan B dan peluangnya 0,5. Nah, untuk N besar 20 menggunakan tabel chi-square, seperti rumus yang tertera pada PPT ini, dan DF-nya sama dengan R dikurangi 1 dikali C dikurangi 1. Yang kelima, kriteria pengujiannya, N kecil 20 menggunakan kriteria pengujian T, sedangkan N besar 20 menggunakan kriteria pengujian chi-square. Dan terakhir, yang penting adalah untuk benar banget membuat kesimpulan dari soal yang sudah kita cari. Nah, kita bakal masuk ke contoh soal nih, teman-teman. Sebelumnya mungkin teman-teman udah pada pusing atau kayak bingung untuk memasukkan seluruh materi yang aku jelaskan ini langsung ke dalam otak. Tapi teman-teman tenang aja, materi yang aku jelaskan kali ini pastinya bakal dibahas di lab selanjutnya oleh statistika teaching assistant masing-masing. Semangat, teman-teman! Nah, kita masuk ke contoh soal yang pertama. Diambil sampel sebanyak 40 mahasiswa. Mereka diminta untuk menentukan pilihan ketua himpunan yang akan maju di periode selanjutnya. Data diambil sebelum dan sesudah debat dari dua calon ketua himpunan. Calon A diwakilkan dengan angka 0 dan calon B diwakilkan dengan angka 1. Apakah terdapat perubahan pilihan
terhadap calon ketua himpunan setelah debat dilakukan. Nah, ini yang aku bilang teman-teman. Kenapa di McNamara itu cuma ada uji dua pihak? Karena di McNamara tuh cuma melihat apakah terdapat perubahan atau tidak, gitu ya teman-teman. Nah, kita masuk ke penyelesaiannya. Yang pertama, buatlah tabel 2x2, kemudian kita jumlahkan untuk melihat total dari data yang kita observasi. Teman-teman tinggal melihat dari pentotalan ini, untuk bagian ini, bagian secara vertikal, itu adalah kita tambahkan untuk calon A. 3 tambah 6, 9, 28 tambah 3, 31. Dan kita dapatkan adalah nilainya 40. Nah, untuk vertikal, kita menambahkan 3 tambah 2, 8 sama dengan 31, dan 6 tambah 3 sebesar 9. Nah, apabila teman-teman mengalami perbedaan saat menghitung total vertikal ataupun total horizontalnya, teman-teman berarti harus mengecek ulang secara matematis. Oke, teman-teman? Nah, selanjutnya, step kedua adalah uji hipotesisnya. Kita membuat hipotesisnya, teman-teman. Nah, untuk hipotesisnya menggunakan H0 dan H alternatif tentunya, seperti yang udah dipelajari pada lab-lab sebelumnya. Nah, kita yang step ketiga, kita melakukan uji statistika. Karena pada soal ini totalnya adalah 40, yang artinya N-nya itu lebih besar daripada 20, sehingga kita menggunakan tabel chi-square. Nah, di tabel chi-square ini kita memerlukan apa aja? Benar banget, yaitu DF dan tingkat signifikansinya atau alfa. Nah, untuk DF-nya kita mendapatkan menggunakan rumus R dikurangi 1, C dikurangi, setelah itu dikalikan dengan C dikurangi 1 sebesar 1. Berarti DF-nya adalah 1 dan alfanya adalah 0,05. Sehingga mendapatkan hasilnya adalah 3,84. Benar banget nih teman-teman. Nah, karena chi-square alfanya kita mendapatkan 3,84, setelah itu kita tinggal mencari T1 per chi-square-nya. Nah, kita mendapatkan ini dari mana, Teh? B ini maksudnya apa sih? Nah, teman-teman jangan lupa, kalau B ini merupakan perubahan dari 0 ke 1, maupun untuk C dari 1 ke 0. Jadi, teman-teman boleh dilihat lagi tabel yang aku bikin pada slide sebelumnya. Teman-teman tinggal mengurangi 6 dikurangi 28 kita kuadratkan, dan dibagi dengan 6 tambah 28. Setelah itu tinggal teman-teman cari secara matematis dan mendapatkan hasilnya sebesar 14,2352. Nah, untuk pengkomaannya, kalau teman-teman ada yang nanya berapa koma, itu dikembalikan lagi kepada TA masing-masing sesuai kelasnya ya. Nah, yang keempat, kita melakukan kriteria pengujian. Nah, ternyata pada soal ini H0-nya ditolak. Kenapa? Karena 14,23 itu lebih besar dibanding 3,84. Nah, jangan lupa yang penting apa? Benar banget teman-teman, kesimpulannya. Dengan tingkat signifikansi 5%, setelah debat antara calon A dan calon B untuk posisi ketua himpunan, terdapat perubahan proporsi antara sebelum dan sesudah pelaksanaan debat. Oke teman-teman, kita udah masuk ke penghujung dari video. Kalau teman-teman pengen bertanya, boleh langsung aja di komen atau lebih baik untuk langsung nanya pada esok harinya pada TA masing-masing di kelas. Oke, sekian dari materi aku ucapin terima kasih dan aku harapkan teman-teman dapat mengerti dan tetap semangat untuk praktikum statistika lanjutannya. Bye-bye!